Itu ada tikungan ke arah utara. Lihat tuh ada sosok yang menarik. Secara tidak sadar itu kami tidak terasa terluka gitu. Dilihatkan sosok hanya kepala, Bang. Di salah satu pohon beringin. Baru mau mulai? Baru mau mulai dari itu Ya, juga. Aduh, kalau saya ada pas tangan merah-merahnya, tolong ini saya pamit aja dah. Nggak kuat saya ini. Oke, welcome back to my channel di Horror Maniacs. Ya, kita kali ini ada di rumah dari sahabat kita, ada di Jumadi Channel Jos. Sekali lagi di Jumadi Channel Jos. Ya, pokoknya. ini seorang content creator juga, YouTuber juga, teman kita konten juga, Bos. Ya. Ya, kembali lagi di Horror Maniac. Tentunya kita akan bahas tentang mistis-mistis yang berkaitan dengan horor gitu ya, Mas Jumadi ya. Ya. Sebelum lanjut lebih dalam lebih jauh lagi, buat teman-teman yang belum atau yang baru lihat YouTube ini, Horror Maniacnya ya. Horror Maniac ini, jangan lupa di like dulu, di subscribe ya, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Betul. Ikuti YouTube kita, konten kita tentang horror maniac. Jangan lupa juga dan subscribe dengan channelnya Mas Jumadi Channel Jos. Jumadi Channel Jos, mantap. Kita juga di rumahnya Mas Jumadi Channel Jos nih. Dia juga selain konten creator juga seorang wirausaha. Ya, dia punya usaha yang luar biasa yang dia kembangkan sendiri, nyambi sambil konten luar biasa. Apa Mas usahanya? Usahanya apa ya? Pedagang kaki lima ya? Udah kali 5. Kakinya ada 5 tuh. Ada 5. Dua, 1. Iya, 2 kakinya, 2 roda gerobaknya, dan 1 ada lagi 1 gerobaknya. Ya nggak kelihatan. Kan di sini kan masih serem-seremnya. Mas Jumadi Channel Jos ini di rumahnya dia jual usaha, ada nasi goreng, bakmi goreng, segala macam tentang nasgor dan anget-anget di waktu malam. Ada juga loh, Apa ayam tuh? bakar bro. Ada yang bakar, ayam bakar guys. juga ada. Perlu kalian coba ini. Nama tempatnya Mas? Lesehan Monggo Mampir ya. Lesehan Monggo Mampir yang lokasinya ada di Jalan Jogja Purworejo kilometer 1 Selatan Lampu Bangjo Boro ya. Don Bosco kalau yang tahu Don Bosco, tempat berhentian bus. Betul sekali. Batas kota. Iya. Gitu ya. Oke, Mas Jumadi nih berkait tentang horor nih. Ya. Mas Jumadi sih nggak sih pernah merasakan hal-hal yang mistis dalam kehidupan Mas Jumadi selama berjalan ini? Apa sih mungkin ada hal yang buat Mas Jumadi pernah merasakan? Apa tuh? Ya. Ini sebelumnya ini di tempat ini atau mungkin pengalaman di luar rumah ini? Apapun itu, yang paling horor banget bisa dikatakan. Paling horor sekali ya. Kalau mengenai tentang horor mania, saya percaya ya dengan adanya dunia gaib ya. Dan saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang mistis, terutama di rumah ini sebelum kami masuki ya. Sebelumnya kan banyak kejadian aneh-aneh, tapi dengan berkat yang kuasa itu semuanya ya sekarang menjadi normal kembali ya. Sebelumnya sih banyak sekali hal terjadi Mas. Di rumah ini? Iya. Di rumah tempat ini? Iya, sebelum saya pertama kali datang gitu ya? Pertama kali pasti datang. biasanya kalau rumah-rumah baru, bahkan rumah baru mau dibangun pun pasti ada hal yang kita temui. Ibaratnya kan mereka itu penunggu sebelum kita. Iya, Gimana cara kita untuk mendekati atau apa ya, biar tidak mengganggu, saling mengganggu. Iya. Nah, itu pengalaman di sini ya. Nah, kalau soal di luar rumah ini nggak ada. Itu pengalaman secara pribadi waktu live streaming ya. Live streaming. Wah, di mana itu Mas Jumadi? Di salah satu gedung yang terbengkalai di Purworejo, tapi bisa nonton videonya di Jumadi Jos itu sempat ya. Sudah pernah dia pas live itu di suatu gedung terbengkalai Mas Jumadi. Ya. Sudah ada di YouTube-nya Mas ya? Sudah masuk. Wah, Sudah. nanti cek di bio ya, nanti ada linknya biar nanti kalian kan bisa nonton. Gedung terbengkalai di salah satu Purworejo. Di situ sangat menarik waktu itu ya Bang ya. Kami bersama tim itu ya, di apa ya, kalau bahasa Jawa apa, digondeli apa jadinya? Gondeli Digondel ya, di apa ya, dinaikin sama sosok halus
yang pertama anak-anak, yang kedua juga ada cewek cantik ya. Itu benar sekali, bisa dicek ya, dicek di channelnya Jumadi Senjos itu. Pokoknya nanti dia dicek di lebih jelasnya itu, biar kalian saksikan juga di link YouTube-nya Jumadi Senjos terkait video itu. Tapi kita mau cerita sedikit tentang yang Mas Jumadi rasakan tuh waktu itu, hal-hal yang membuat Mas Jumadi hal beda mungkin yang belum pernah Mas Jumadi temui, dan sampai tadi masa digondeli itu kayak apa ya kalau ya diikuti lah, terbebani lah, kayak badan kita jalan tuh biasa aja tapi lama-lama berat sekali. Ada yang gendong, ada yang megangin kaki kita. Nah, coba Mas Jumadi bisa ceritakan tuh. Ya kalau ya seumur-umur ya, semenjak saya menjadi kreator itu belum pernah, cuma sekali itu waktu lab ya, kita benar-benar merasakan itu sangat berat sekali. Waktu salah satu teman kami melihat sosok, dan kami juga benar-benar merasakan ya, itu, dan juga di kaki itu terasanya tuh agak berat untuk melangkah gitu loh. Berat ya. Dan pundak pun kayak apa ya, kayak gendong gitu digendong gitu. Dan juga yang kalau yang cewek itu sempat apa ya, kelihatan kalau melihatkan sedikit tapi nggak terlalu banyak, karena itu mungkin hanya ingin berkenalan kemungkinan ya, menunjukkan eksistensinya dia ada. Betul sekali. Yaitu pengalaman waktu saya lab, dan juga ini lebih ekstrim lagi waktu saya pengalaman secara pribadi ya. Ini benar-benar terjadi waktu saya. Ini boleh cerita tentang masa lalu Bang? Wah, silakan kita biar karena ini di Horor Mania saya akan buka ini waktu saya SMP ya. SMP. Ya. Wah, SMP kelas 1 saya kecelakaan di daerah Sujan. Mungkin teman-teman Purworejo bisa tahu Sujan sebelum Gor ya. Dekat jalan. Ya, kalau dari itu ada tikungan ke arah utara, dan kami di situ kecelakaan. Dan teman kami melihat itu ada sosok yang menarik tubuh kami. Kita kan pakai mantel. Maksudnya menarik itu terasa tertarik? Ditarik gitu loh, ditarik. Narik tubuh kami. Dan secara tidak sadar itu kami tidak terasa terluka gitu loh. Tidak terasa terluka, tertarik terus jatuh. Jatuh gitu? Tapi tidak terasa terluka. Tapi setelah merasakan sakit itu sampai di rumah. Ada buktinya, nanti saya akan buktikan. Mungkin kalau boleh saya angkat kaki nggak apa-apa ya. Karena ini benar-benar ini apa yang terjadi ini ya? Apa yang terjadi ini? Itu sampai mata kaki apa ya? Mata kaki yang sebelah kiri sampai pecah. Itu nggak terasa sama sekali. Berarti pas jatuh itu nggak sadar, nggak sadar. Dan sampai rumah baru sadar. Ya, baru sadar kalau itu benar-benar keluar darah dan daging juga terlupas. Dan matanya itu pecah, bener-bener pecah. Nggak bisa bayangin tuh guys. Aku nggak bisa bayangin itu seperti apa. Emang kalau sekitar situ memang ini kalian ini bukan katanya, bener-bener ada kalau ya. Sama jembatan itu? Sebelum jembatan pas tikungan. Oh iya. Nah, itu ada. Itu bener-bener ada sosok makhluk yang sangat ya, kadang-kadang jahil. Kalau sebelum kalau las itu emang harus klakson, karena itu kan rumahnya. Tersendiri ya. Takutnya lagi ada yang nyebrang gitu. Nah, pertanyaannya gini Mas. Ya. Itu waktunya malam siang? Itu malam, sekitar 7:30 malam. 7:30 malam. Posisi kondisi jalan sepi, rame, sepi sekali. Waktu itu sepi karena itu pas kecelakaan jatuh itu karena tunggal ya pasti. Kecelakaan tunggal. Iya. Yang depan Mas Jumadi atau teman? Kita bertiga, boncengan 3. Waktu itu kan SMP masih seneng-senengnya pakai motor. Kita bertiga, saya depan, terus yang belakangnya teman satu SMP boncengin kan. Terus saya kayak kaki itu kayak ditarik gitu, seolah-olah itu suruh ngerem, rem mendadak, tapi kita nggak terasa seperti itu. Terus yang depan yang belakang itu kayak mendorong saya ke depan, jadinya kan terbang. Terus kaki saya tertimbun, jadi kayak ngerem dadak gitu depannya gitu. Mungkin ya itu Mas, memang di suatu tempat, saya sendiri pun kalau ke tempat-tempat hal yang agak beda hawanya, setidaknya kita ucapkan salam, atau kita pakai mobil atau kendaraan kita klakson, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi di depan. Kita nggak tahu kan. Karena mungkin Mas Jumadi waktu itu ternyata ada sosok yang lagi nyebrang tuh Mas Jumadi. Ya, dan kami pun juga nggak ngelakson sama sekali, karena itu waktu itu kan
masih seneng-senengnya naik sepeda ya gitu. Evan aja nggak tahu apa aja ya, nggak ngerti lah, orang nggak ngerti apalah gitu ya. Nah mungkin pas lewat pas tabrak der, karena makhluk lain kan nggak kelihatan ya. Tapi Mas, itu posisi itu Mas Mujumadi nggak lihat apapun emang? Nggak lihat sama sekali. Kondisi gelap. Kondisi waktu itu belum ada lampu seperti tahun ini, nggak ada ya, itu belum ada. Tapi herannya ya, waktu motor itu menimbun kaki saya, kita sempat mendirikan motor itu tidak terasa sakit. Anehnya itu, saya herannya itu, motor jatuh, ya, kita mendirikan seperti biasa, seperti orang yang tidak seperti jatuh itu enggak. Kita dirikan, terus kita bertiga ingin melanjutkan perjalanan apa enggak gitu. Terus saya membatalkan melanjutkan perjalanan, kita pulang. Nah, itu posisi mau pergi atau mau pergi ke daerah Winong. Oh, mau main. Ya, kita mau menghadiri acara ulang tahun teman SMP itu. Terus pulang itu enggak jadi? Ya, kita karena yang belakang itu merasa nggak enak gitu, karena keadaan, terus saya juga membatalkan waktu itu, udah kita pulang aja. Kita sempat gitu berbincang-bincang di situ. Terus udah saya pulang langsung. Setelah sampai rumah, ibu saya mengatakan kenapa kakinya baru sadar. Nah setelah itu saya nggak tahu apa lagi, setelah itu sampai di rumah sakit sudah dioperasi kakinya. Loh, kamu Mas Jumadi sadar itu pingsan? Langsung pingsan. Itu sampai saya sadar sampai di rumah sakit. Luar biasa. Ini sosoknya juga sedikit baik juga kayaknya. Baik dia karena mengantarkan sampai rumah. Dia mencoba menahan rasa sakitnya Mas Jumadi, dan temannya parah nggak Mas? Kalau di belakang malah enggak kenapa-napa yang Mas Jumadi yang parah. Malah saya baik juga ini dia sosoknya, karena dia mencelakai Mas, tapi dia tanggung jawab tuh. Tanggung jawab sampai rumah, sampai ada yang tanggung jawab gantian tuh orang tua kan. Orang tua udah ketemu orang tua, tanggung jawabnya keluar rumah sakit. Wah, baik juga. Itu pengalaman kami ya waktu SMP ya. Pokoknya buat teman-teman pesan saya sih, dimanapun tempat, bila ada yang mungkin jembatan atau agak rumah yang kosong, itu kita harus permisi. Ya emang dunia kita berbeda ya Mas ya. Kita tetap harus mentaati dan menghormati yang tidak kelihatan seperti itu. Harus percaya mereka itu ada. Karena itu jangan mencoba untuk memainkan mereka. Betul sekali. Jangan seolah-olah sok berani ya kan. Betul. Karena kita tidak tahu apa yang kita lawan atau kita hadapi gitu ya Mas Jumadi ya. Iya. Pokoknya dimanapun kalian berada, buat teman-teman semua, tempat yang kalian belum tahu atau baru kalian datangi, tiap jalan atau apapun, jembatan, hal-hal yang tempat-tempat kiranya ada aura-aura yang negatif, itu kalian bisa merasakan sebenarnya. Tapi betul sekali. Ya, setidaknya kalian ucapkan salam, kulon nuwun atau salam kalau kendaraannya ngebel dengan klaksonnya, sehingga mereka yang kita akan datangi itu tidak kaget, atau sehingga kita juga tidak merasa mengganggu mereka, dan semoga mereka juga tidak mengganggu kita. Betul. Kita hidup berdampingan bersama-sama, saling menghormati juga. Oke, kembali lagi bersama kita di dalam Horror Maniacs. Maaf tadi kita break sebentar buat kopi tadi. Habis kopinya, ini buat lagi, udah mau habis lagi. Enak sekali. Jayanya buatannya Jus Jumadi channel Jos ini. Di mana tadi? Di Lesen Monggo Mampir. Kembali bercerita lagi tentang Horror Maniac nih. Tadi kan dari Mas Jumadi udah banyak cerita tuh, dari pengalaman ya. Dia pas live di gedung Terbengkalai, terus yang paling wow itu perjalanan mau pulang tahun nggak jadi makan-makan Mas Jumadi. Aku nyesel itu. Tahu gitu tadi ikut makan-makan dulu sampai tempat, baru pada sok rame-rame tuh. Harusnya ya. Gitu ya. Tapi luar biasa. Buat teman-teman tetap hati-hati ya. Nah, ini masih mau dilanjut lagi nih perceritaannya. Kayaknya Mas Jumadi itu masih banyak memori yang tersimpan tentang horor-horor nih. Kayaknya kita pernah ketemu terus cerita sedikit. Nah, kita coba ceritakan buat teman-teman biar tahu juga. Ini bukan maksud untuk menakut-nakuti, ini buat edukasi juga, buat pelajaran kita. Kalau kita menemukan suatu hal yang aneh itu jangan langsung takut atau apa, karena mereka itu memang ada. Kita yakin itu ada. Sebisa mungkin jangan mencoba untuk memberanikan diri melawan atau mencoba sok berani. Gitu. Tetap ada. Gitu Mas Jumadi ya. Coba Mas Jumadi nih, ada apa lagi nih tentang horor maniak yang
Mau yang diceritain di Mas Jumat ini? Iya. Ini ini cerita mengenai waktu saya bikin konten ya Bang ya. Konten lagi nih. Ini konten namanya lagi. juga konten kreator. Wah, Ya kalau teman nggak percaya bisa cek ya, dicek di video kami Nah, ya, dicek di konten kami ya, yang namanya judulnya Beji Kecandi Ngasinan ya. Waktu itu kami juga pernah mengadakan salah satu syutingan di situ ya bersama narasumber asli itu ya, Asli lokal. asli lokal di di situ. situ. Nah sebelum kami mulai acara, biasa tuh seperti orang Jawa kan kita bakar kemenyan, Oh ya. nabur bunga, Ya itu kulon wonya biasa itu umum permisinya adat gitu seperti itu adat. ya. Adat biasa. Sebelum itu ya, sebelum kita bakar kembang itu dari tim kami yang kameramen yaitu ya rumahnya Jolong Sari itu sudah apa namanya ya, sudah dilihatkan sosok hanya kepala Bang Weh, di salah satu pohon beringin. baru mau mulai. Baru mau mulai. Baru mau mulai dari Ya, ditunjukkan. baru Aduh, mulai. kalau saya ada pas kameramennya tolong ini saya pamit aja dah. Enggak kuat saya ini. Itu benar-benar nyata. Ternyata real ya, kita nggak bikin apa-apa nggak. Kameramennya yang bilang sendiri. Iya kameramen, karena ini di zoom, biar nampak. Tapi ternyata kebanyakan kalau sosok kalau seperti itu kan tidak nampak di kamera, Ya, hanya nampak di mata kita sendiri. mata langsung gitu ya. Makanya kalau ada apa yang dilihatin di kamera, video apa gitu, kalau bagi saya kurang apa ya. Dipertanyakan Harus kebenarannya. dipertanyakan kebenarannya ini, karena saya juga benar-benar mata di mata itu kelihatan di mata. Salah satunya kepala melayang. Oh, nggak bisa bayangin kepalanya Mas Jumadi melayang sendiri tanpa Jangan, bukan kepala saya. bukan. Ini kepala sosok kepala doang itu ya. Kalau dulu saya pernah dengar tuh kepala doang tuh kayak kemamang. Kalau kemamang tuh kemamang. kepala tapi berapi gitu ya. Iya. Gitu. Ini kepala biasa aja gitu. Ini kepala, mukanya busuk ya kan. Muka busuk kayak Ini mukanya. saya nggak bisa tidur loh bang. Ya itu. Baru mau action nih, baru mau main. action. Itu udah langsung diperlihatkan sosok dulu. di tempat itu. Di mana Iya. mas tadi? Di daerah Candi Ngasinan itu Beji Candi Ngasinan ya. Beji. Nah, lokasinya bisa dicek nanti di video saya. Beji itu sumur tua ya. Nah, itu memang sumur tua, di situ juga sangat apa ya, sangat sakral sekali ya. Nah, orang setiap masuk ke situ harus permisi. Si bener-bener. Ya, airnya pun di situ bisa mengawetkan muka tanpa apa kelihatan muda, bukan mengawetkan muda ya. Bisa Tampak nampak seger lagi, bukan mengawetkan muda loh ya. Awet muda loh, masa Nah, usia saya 60 sangat tahun muda. percayai seperti itu. Hati-hati loh kata-kata itu ya. Buat awet muda jangan percaya bro. Iya, betul sekali. Bukan awet muda tapi mukanya biar kelihatan bersih aja. Nah, setelah itu kami juga sama narasumber sudah berbincang-bincang mau dilanjut atau sudah di stop, tapi narasumber saking percayanya karena sudah diizinkan kita melanjutkan syuting itu waktu itu sama juga ada kepala desanya juga di situ ya. Kita nemenin saya waktu itu banyak sangat anggota yang kayak syuting film asli Bang. Banyak Syuting film penontonnya. horor gitu. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Orang semua. Saya baru kaget banget sekali itu ditonton orang banyak baru kali itu. nonton film ceritanya. Syuting film guys. Nah itu juga waktu kita pengambilan gambar di salah satu bukan makam tapi petilasan Petilasan. di atas Beji itu salah satu petilasan. Kami tidak akan menyebutkan petilasan siapa karena saya nggak mau, bukannya kami nggak berani, cuman salah takut ngomong ya. Hanya salah satu petilasan. Nah di situ juga kayak nampak baju putih waktu itu bertapa ya. Kita juga nggak tahu itu muka siapa. Yang jelas saya dan juga kameramen juga itu benar-benar melihat benar melihat Itu posisi dia bertapa. Iya, itu pakai baju putih, Jubah putih itu. jubah putih. Itu posisi menghadap ke Mas Jumadi atau Iya, membelakang menghadap ke barat. Nah, kan itu petilasannya kan dikasih pagar, itu arahnya ke barat dan kami juga waktu pengambilan gambar ke arahnya ke timur. Berarti hadap-hadapan gitu ya? Hadap-hadapan, benar ada Mukanya kayak jelas nggak mas? mukanya apa ganteng sekali kan. Bersih. Bersinar gitu loh. Nah itu setelah kita setelah kita istirahat, saya tanya sama narasumbernya, apa sih tujuan itu beliau datang ke sini? Apa mungkin kita nggak boleh atau mungkin gimana? Dan beliau mengatakan, narasumbernya mengatakan
diizinkan, benar diizinkan karena ini untuk kepentingan masyarakat Candi. Edukasi. Yo. Mengedukasi kalau tempat ini tuh ada. Ini saya jadi merinding Bang. Pernah Baunya berdiri-berdiri kan? Saya nggak merinding. Biasanya saya langsung berdiri tapi ini nggak dia. Ini pakai jaket. Itu kan jaket. Aduh, jaket. Jadi Biasanya kalau bercerita seperti itu memang langsung Iya. Karena mereka merasa terpanggil. Iya. Sadar, wah aku dipilih, diomongin nih. Aku harus menonton juga nih. Bener kan yang Domain Maju Mandi? Itu bisa ditonton ya. Ada videonya tuh Mas? Ada, sudah tayang sekitar 1 tahun yang lalu ya. Sekitar kita upload bulan akhir Desember. Tapi jangan dicari kepalanya loh ya. Kali videonya lo ya. Dicari videonya dulu, ditonton dulu sampai selesai. Jangan lupa di-like lo ya. Kalau kepalanya Mas Jumadi aja. Nah, di sini ada. Yang enggak sih tadi ya, kalau sosok itu biasanya terlihat secara kasat mata nih. Iya. Mata langsung, Iya. bukan melalui apa-apa. Gitu. Tapi sosok yang tadi pas lagi bertapa itu mungkin dia kayak penghuni situ yang memiliki kawasan itu ya Mas. Iya, betul. Karena Itu penghuni kawasan itu juga nggak banyak orang pengambilan gambar di situ. Narasumber tersebut mengatakan tidak banyak orang untuk mengambil gambar tidak disetujui oleh beliau. Kebetulan kami sebelum pengambilan gambar kan kita pengambilan gambar sore harinya. Malamnya kita briefing dulu sama narasumber apa yang harus ditanyakan. Dan narasumber mengatakan nanti dulu saya akan asuhan dulu. Dalam arti asuhan kita nggak tahu ya. Mungkin dia masuk ke kamar, mungkin tanya sama sesepuh di situ. Kalau nanti ada bau dupa atau kemenyan di salah satu ruangan rumahnya narasumber, itu beliaunya datang dan mengizinkan. Tapi kalau dalam jangka 5 menit atau 10 menit kok tidak ada bau dupa atau wangi nggak ada, itu berarti tidak diizinkan untuk pengambilan gambar. Setelah kami menunggu 10 menit, kita ngobrol sama narasumber, ternyata tercium bau harum dan bau kemenyan. Karena dia datang, berarti kami diizinkan untuk pengambilan gambar. Itu pas menemukan sosok kepala setelah itu berarti. Pas waktu pengambilan sorenya. Kita kan briefing kan malamnya ya. Iya. Kita briefing malamnya sebelum pengambilan gambar. Sorenya kita pengambilan gambar. Sebelum pengambilan gambar kan waktu mau maghrib. Karena narasumber mengatakan lebih enak waktu sebelum maghrib dan di pertengahan maghrib. Itu akan nampak semuanya di situ. Gitu. Itu berarti sorenya. Sore. Sebelum masuk ke kawasan berarti. Iya. Berarti udah disambut dulu ya Mas. Iya, itu kebetulan kameramen saya disambut dengan yang nggak enak. Mungkin dia nggak izin dulu. Dia lupa. Nggak permisi ya. Lupa. Dan kebetulan juga saya sudah permisi sebelumnya, sudah permisi jauh-jauh hari. Itu luar biasa. Ya itu Mas, memang di suatu kawasan, apalagi kawasan yang sakral, itu pasti kan ada sisi negatif dan sisi positifnya Mas. Iya, betul sekali. Yang pertama kali ditemui itu adalah negatif. Iya, ya kan. Terus malamnya kan Mas juga izin, tentunya positif kayak ditemuin jubah putih, wajahnya tampan, bersih, ya kan, auranya positif, iya, menenangkan gitu kan. Itu akan terasa guys. Jadi kalian dimanapun berarti itu kan merasakan hal-hal seperti itu. Dimana walaupun kalian di tempat makam pun, kalau makam itu auranya banyak positifnya, kalian nggak akan merasakan rasa takut, kalian merasakan nyaman. Tapi kalau itu auranya negatif, kalian merasakan takutnya. Nah, rasa takut itu tetap kalian juga tetap harus berhati-hati. Kalau nuwun salam, jangan mencoba untuk beranikan diri sok-sok berani gitu ya Mas Iman. Iya, betul sekali. Ya itu pesan saya dimanapun tempat ya, ajengan semua tetap harus permisi dulu ya. Karena saya baru percaya kemarin waktu kita live dan juga pengambilan gambar itu memang real ada. Nah, sebelumnya kami juga ragu-ragu ada apa nggak ada apa, ternyata itu ada. Cuman kita yang menyikapinya dengan negatif atau positifnya gitu aja. Betul. Pokoknya percaya mereka ada, di mana kita mereka ada. Iya betul. Percaya saja dan selalu berhati-hati, tetap ucapkan salam, permisi. Ya, itu ya Mas Jumadi ya. Betul sekali. Thank you. Cerita malam ini bersama dengan Mas Jumadi channel Jos di Lesehan
mampir. Cerita tentang horror maniaksnya luar biasa. Edukasi ini mengedukasi loh guys, bukan untuk menakut-nakuti bukan untuk menakut-nakuti. Buat kalian yang belum pernah merasakan atau belum pernah menemui, ya sebisa mungkin jangan mencoba untuk berani-berani lah. Ya. Kalau kalian udah pernah menemui dan merasakan, memang itu memang ada. Tinggal kalian menyikapi dengan baik, percaya mereka itu ada. Gitu guys. Jangan lupa ucapkan salam dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman kalian. Sekali lagi yang baru menemui akun channel ini, jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa di komen ya guys. Semangat buat kita semua. Kalau ada cerita horor dari kalian juga boleh kok. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang horor kalian. Ya, cerita-cerita kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, gitu. Dan jangan lupa juga subscribe di channel Cuma di channel Jos ya, jangan lupa like kan komennya. Nanti link YouTube-nya ada di bio guys. Oke, thank you, terima kasih. Salam Horror Maniacs.